Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dani Novantuan Abaman, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. NIM 190611643320. Di sini saya akan menjelaskan teori dan konsep bermain. Apa itu bermain? Menurut saya, bermain adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang guna memperoleh kesenangan atau hiburan. Jadi, bermain ini tidak dibatasi oleh umur. Semuanya bisa melakukan bermain. Nah, sini saya akan menjelaskan konsep bermain. Konsep bermain menurut Smith dan Pellegrini ada 3 poin, yaitu satu, untuk diri sendiri. Dan sangat benar sekali, soalnya bermain adalah dilakukan karena keinginan diri sendiri guna untuk memperoleh suatu kesenangan. Nah, poin kedua adalah menyenangkan. Lain, dalam bermain kita pasti memperoleh kesenangan tersendiri. Jadi bermain tidak ada yang tidak menyenangkan. Jadi setiap anak bermain pasti akan senang. Nah, yang ketiga adalah fleksibel. Berarti setiap anak melakukan permainan tidak dalam waktu itu tidak ditentukan, jadi kapanpun dan dimanapun dapat melakukan permainan. Nah, sedangkan menurut Harlock ada 3 secara sukarela. Nah, permainan sendiri dilakukan dengan sukarela atau dengan kemauan dirinya sendiri untuk melakukan bermain. Jika tidak ada kemauan diri sendiri atau contohnya dengan paksaan orang lain, pasti permainan tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan mendapatkan kesenangan atau hiburan tersendiri. Nah, yang kedua adalah tanpa paksaan. Nah, benar sekali, permainan pasti dilakukan tanpa paksaan. Jadi dengan permainan dilakukan dengan apa yang dia lakukan sendiri atau kemauannya sendiri, sehingga dia dapat melakukan bermain. Itu ketiga adalah menyenangkan. Ya, sangat benar sekali, permainan dilakukan untuk memperoleh kesenangan. Nah, jadi permainan itu menyenangkan. Mungkin kalian bingung adanya perbedaannya bekerja dengan bermain. Nah, menurut saya bermain itu bebas berorientasi dengan satu benda. Jadi kita melihat benda apapun dapat dijadikan permainan. Contohnya ada bola, kita menendang bola itu bisa permainan. Tetapi jika bekerja itu kegiatannya adalah dirancang oleh dan atau utusan pemerintah, ya kan? Atau ada yang utus atau perintah. Jadi tidak bisa semaunya sendiri. Nah, untuk bermain fisik sangat dikuras dalam bermain. Sedangkan dalam kerja fisik jarang dikuras, soalnya dalam bekerja adalah kita duduk dan menulis, itu bekerja. Kalau bermain kita lari-larian, itu adalah bermain. Yang ketiga adalah harus diselesaikan, itu jika bekerja. Dan bermain tidak harus diselesaikan karena fleksibel tadi, ya kan? Jadi kita mau memulai kapanpun dan selesai kapanpun terserah kita kalau bermain. Nah, sedangkan kalau bekerja harus diselesaikan karena ada deadline waktu atau perintah dari suatu orang atau guru. Itu yang dilakukan. Apakah bermain sendiri hanya dilakukan oleh anak-anak atau bisa dikatakan anak-anak sebagai subjek? Menurut saya tidak, karena bermain ini tidak terbatas pada usia. Orang dewasa pun juga melakukan permainan. Contohnya saat bapak atau ibu atau orang tua lainnya bermain dengan anaknya, itu pun juga dilakukan permainan. Karena orang dewasa melakukan permainan itu gunanya untuk menghilangkan kebosanan dan kepenatan. Mungkin mereka terlalu lelah bekerja sehingga perlu bermain untuk menghilangkan rasa kebosanan mereka. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada juga orang tua yang bermain layangan di lapangan dengan anaknya. Nah, itu juga bermain. Tapi itu zaman sekarang mungkin sudah jarang ya kita lihat seperti itu. Mungkin orang tua banyak yang hanya di rumah dan bermain game di gadget atau di alat elektronik lainnya, itu juga bisa katakan bermain. Oke. Dan intinya bermain itu tidak terbatas oleh umur. Jadi semua pun dan kapanpun dimanapun kita bisa melakukan bermain. Oke. Dan yang terakhir, manfaat bermain. Manfaat bermain menurut saya ada 3. Ya, yang satu fisik. Nah, saat kita bermain pasti fisik kita akan berkembang. Contohnya massa otot dan tubuh lainnya. Contohnya kita sering sepak bola, jadi otot kita akan bertumbuh dan
kekuatan kaki kita, kekuatan tubuh kita akan bertambah. Nah, yang kedua, mendidik anak. Nah, dalam bermain anak pasti akan tahu bagaimana rasanya kita untuk menghargai lawan. Jadi di sini selain bermain hanya mendapatkan kesenangan atau hiburan, nah itu bermain juga dapat mendidik seorang anak bagaimana caranya kita toleransi kepada teman, menghargai teman. Nah, jadi karakter sangat dapat dibentuk pada saat bermain. Dan yang terakhir adalah hobi. Jadi saat kita bermain, anak-anak bermain itu juga dapat menentukan hobi mereka. Contohnya ada anak-anak yang bermain sepak bola, sehingga pada keesokan harinya dia sangat suka bola sehingga menjadi hobi dia, dan itu dapat menunjang dalam kehidupan selanjutnya karena hobi sendiri jika diteruskan akan menjadi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Selamat pagi.